kayak kita sebagai makhluk manusia itu tetap makhluk ciptaan. Lah wong dipresentasekan 100% manusia 100% Tuhan, kan masih bisa dipresentasekan, sedangkan paling pantang kita itu mempresentasekan Tuhan. Tidak bisa dinilai itu persentase Tuhan itu Bang, bisa. Kalau saya, Yesus tidak 100% manusia, Bang. Kalau 100% Tuhan Allah, kenapa, Bang? ya. Karena yang namanya 100% manusia itu pasti berdosa, pasti bersalah. Itu baru manusia 100%. Kalau manusia nggak berdosa, nggak bersalah, tapi dia dibaptis, Bang. Iya, artinya manusia 100% itu kan pasti punya dosa, punya salah. Kemarin itu saya tanya sama orang gila yang lewat depan rumah saya itu, Bang. Ada mendengar suara azan, langsung dia itu belok, nampak ada semen yang apa itu, langsung dia melakukan sholat walaupun itu di tengah terik matahari. Setelah sholat itu saya tanya, kenapa kamu melakukan apa? Loh, saya kan punya Allah, katanya. Orang gila itu, Bang. Kamu tahu, loh, saya kan Islam, katanya. Padahal gila itu, Bang. Nah, orang yang di luar kesadaran dia sudah kena syaratnya, itu pun masih ingin mengenal kepada siapa yang menciptakan dia, siapa yang menghidupkan dia, masih ingin mengenal Tuhannya. Nah, tapi di luar itu dia nggak kenal siapa-siapa. Nah, ini yang ngatain waras, ya kan? Tuhannya mati, bangga, harus mati Pak, maha kuasanya itu, Bang. Kalau nggak mati nggak begini ya, Bang Anda. Kalau yang saya lihat kan di firman itu dikatakan, padaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Jadi kalau yang spektakuler di sini kuasa Yesus semasa hidup di dunia, yaitu sanggup menjalani hukuman mati sampai sukses. Nah, itu spektakuler itu, nggak ada perlawanan. Itulah kuasanya. Mampu dia menjalani hukuman mati itu sampai sukses. Maha maju, maha mundur, maha tinggi, maha rendah gitu ya. Enggak, ini untuk Siastari ya. Dia katanya Jibril itu enggak menyampaikan wahyu. Begini aja lah, siapa Jibril dia di Bible? Udah saya bahas dengan pendeta Anda, pening dia. Kalau dia menolak malaikat, Bang, berarti yang meniupkan roh ke rahim Bunda Maria, apakah itu bisa dikatakan bohong? Kan gitu. Wah, itu cerita saja, kan gitu juga ujung-ujungnya. Kalau kita hanya membahas Jibril itu begini ya, kalau gitu bisa juga Gabriel, kamu dibohongin sama ini ya, bisa juga. Nah, kita dudukkan satu perkara dengan data, tunjukkan kebenaran Kristenmu di sini, kita tunjukkan kebenaran Islam di sini, dudukkan perkara itu dengan argumen dan narasi. Nah, dilandasi dengan data-data dari kitab yang kita imani, yang kita anggap suci dari iman kita masing-masing. Selesai. Iya, Bang. Enggak, kalau untuk Oten disarankan kalau umpamanya bicara kayak gini sambil dibawa Roh Kudusnya. Ya, jangan lupa dibawa Roh Kudusnya kalau mau debat dengan Muslim. Tapi jangan sampai loh, Bang, Roh Kudus yang ada pada Lukas itu nanti nanti mengambil keputusan untuk dibukukan dari saksi mata dan dari hasil penyelidikan. Nah, itu dia, berdasarkan hasil spionase ya. Tapi Roh Kudusnya kok beda gitu. Sebenarnya kalau ada Roh Kudus kan nggak perlu penyelidikan, Bang.
Enggak, bukan gitu Bang. Sebenarnya kasihan sama Roh Kudus Oten. Kasihannya begini, yang mengarang Bible itu kan pengarang Alkitab, rasul-rasul mereka. Jadi kalau pertentangan itu katanya, kalau ditanya mereka kenapa terjadi pertentangan, itu karena tidak otak manusia yang sekepal, nggak mampu memahami yang demikian. Hanya orang-orang yang paham, yang diberkati Roh Kudus yang paham. Oke, kalau kayak gitu kan, yang dipermasalahkan kan Roh Kudus dalam hal ini. Sementara yang mengarang itu Rasul Alkitab, yang bertanggung jawab atas pertentangan itu adalah Roh Kudus. Kasihan kali kalian buat Oten Roh Kudus kalian tuh. Jadi Ya, kalaupun sudah kita sudah menyampaikan, itulah di Al-Quran, makanya disampaikan dengan begini. Yang sesat itu sekalian disesatkan. Kenapa? Orang-orang yang sudah pernah mendengarkan kebenaran Islam tetapi tidak mengindahkan dan tidak mendengarkan, itulah yang dikatakan Allah yang disesatkan. Berbeda dengan orang yang belum pernah mendengarkan kebenaran Islam. Nah, jadi ya Bang, benar. orang yang sudah pernah mendengarkan kebenaran tidak mengindahkan, itulah orang-orang tegar tengkuk. Jadi di dalam Al-Quran itu kan jelas itu. Mana ada peringatan-peringatan seperti Al-Quran itu di dalam Bible, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannati tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Nah, beda dengan Bible. Kalau kita, itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Jelas dalam janji-janji Allah dalam Al-Quran jelas. Nah, janjinya Yesus mana? Di sini mengatakan seperti ini, hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu janjinya untuk mendapatkan hidup kekal di dalam Bible. Nah, ternyata Kristen itu yang dituhankan, yang diutus, apakah sesuai dengan kemauan Allah Bapa, mengenal Engkau satu-satunya, kan gitu. Enggak, Oten balik Bang, katanya Yesus Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu kan artinya yang disembah. Yesus tidak menyuruh menyembah dirinya, tapi Yesus menyuruh menyembah Bapaknya. Berarti Yesus bukan Tuhan, Bapaknya yang Tuhan. Itu kata Yesus loh. Ini Oten nggak mau. Pantaslah dikatakan sungguh bodohlah umatku. Punya mata tidak mampu melihat, punya telinga nggak mampu mendengar. Yesus nggak mengajarkan cara menyembah Dia. Betul. Yang jelasnya sebagai bahan berpikir untuk 100, ada komen di bawah si 100 itu. Nah, Tuhan Yesus berdoa. Doa itu sifatnya boleh kabul, boleh tidak. Alangkah naifnya nasib Tuhan Yesus berdoa. Nah, mungkin tempat dia berdoa itu dikabulkan, tidak apa, bisa tidak. Sementara doa itu konsepnya tergantung hak prerogatif siapa kepada siapa dia berdoa. Jadi yang pintarlah sikit, tambah biar 101, jangan 100 saja. Sebenarnya juga gini juga Pak, kandungan-kandungan ajaran Yesus yang sebenarnya itu, hikmah-hikmahnya juga ada dalam Al-Quran, walaupun tidak sama penulisan dan syariatnya, dalil-dalilnya, tetapi hikmahnya itu sama, tentang masuk surga itu bagaimana dan siapa yang akan mendapatkan neraka.
dan siapa yang berbuat baik dan siapa yang tidak berbuat baik konsekuensinya seperti apa. Itu ajaran Yesus sama. Jadi memang penafsirannya itulah penafsiran bebas itu yang kadang-kadang lebih ke arah pengajaran Paulus. Nah, mereka menganggap pengajaran Paulus itu sama dengan pengajaran Yesus bagi iman mereka. Tapi dari sudut pandang Muslim kita melihatnya memang jauh berbeda. Oke, gini katanya sama si ada tadi yang mengandalkan si bom-bom. Waduh, bawa sini si bom-bom tuh. Kalau di sana itu bom-bom, komal sekutu. Kalau kita menjelaskan satu komal ngomong, nah, sini aja damai, adem. Enggak, sini nanti pasti aman, santai. Aja kan si bom-bom kalian itu sop katul semua. Kalau di sana itu metode komal sekutu. Mereka memframing ajaran Islam, sekali kita jawab, mereka satu komol ngomong beramai-ramai. Gitulah komal sekutu. Dan ini ada peringatan dari Allah nih bagi orang-orang yang mendurhakai Allah ya. Wa may ya'sillahi wa rasulahu wa yatakhudutahu yadahilhu naran khalida fiha wa lahu adzabun muhin. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Nah itu di dalam Al-Quran jelas peringatan-peringatannya. Kalau dalam Bible ya nggak tahu. Kita membahas Al-Quran lah ya nih, jangan dikata kita membahas Bible kan. Kita cuman melihat sudut pandang Muslim aja, melihat Bible seperti apa. Di dalam Al-Quran seperti ini, sudut pandang kita Muslim melihat Bible seperti apa, tidak menafsirkan ayat-ayat pokok di dalam Bible, kan gitu. Nggak ada yang naik. Astari turun naik nggak mau. Oh, batang Roh Kudusnya mungkin bang, Roh Kudus Soten. Uni underscore I kan, penyembah zat kejang-kejang kalau berdoa. Yesus itu berdoa kasihan. Doa itu udah dibilang sifatnya doa itu boleh kabul boleh tidak. Kalau Yesus berdoa nggak dimakbulkan kepada siapa dia berdoa, nggak salah itu. Jadi kasihan Tuhan Anda berdoa. Masa Tuhan berdoa pada Tuhan? Jadi Katanya orang penyayang, katanya orangnya penyayang, tapi kok buka ribut ya?
presiden, tidak ada oknum di situ ya. Bukan, Tapi Bang. pelakunya siapa? Beda. Pelakunya siapa? Tunggu dulu, saya terangkan dulu. Ini versi saya nih. Kalau pelaku dari penguasa itu, gini dulu, sebentar. Pelaku daripada penguasa itu adalah Yesus. Itu pelakunya. Nah, sekarang saya tanya kamu, pelaku dari penguasa itu, Allah itu siapa? Kalau di versi saya, Nggak ada. Ya, Allah itu sendiri. Ya nggak ada, kan nggak bisa disetarakan, nggak bisa dilihat, nggak berwujud. makanya coba gini, aku bilang kita seragamkan dulu persepsi kita. Allah itu siapa gitu loh. Kalau di versi saya, Allah itu adalah oknum itu sendiri yang mempunyai kekuasaan. Bukan harus gini loh. Kalau saya masukkan ke analogi presiden tadi itu, Jokowi itu adalah penguasa. Tanpa ada nama jabatan presiden, Jokowi adalah penguasa. Tapi kalau di Abang, presiden itu penguasa, terus kemudian Jokowi itu adalah Yesus. Nah, kalau dianalogikan kayak gitu, berarti ini presiden ini tidak bisa apa-apa. Kalau mau dianalogikan, bisa nggak presiden mengutus Jokowi? Presiden mengutus Jokowi. Presiden itu siapa? Presiden itu siapa? Sendiri, Bang. Loh, Anda nggak kenal presiden itu siapa? Kenal. Presiden di versi Abang ada oknumnya nggak? Jawab dulu. Presiden itu siapa? Ayo, tanya dulu. Presiden itu adalah Jokowi. Betul. Presiden itu adalah Yesus. Presiden itu adalah Jokowi. Ya, Jokowi jabatannya adalah presiden. Jokowi jabatannya presiden. Ya, Betul. itu beda. Betul. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke analogi Yesus, Kayak orang masukkan ke analogi Yesus. Ya, oke, saya terangkan ya, gantian ya. Balik masukkan ini, Bang. Presiden adalah Jokowi. Jokowi. Ya, oke, presiden adalah Jokowi. Oke. Nah, Jokowi jabatannya presiden. Masukkan ke Yesus. Jokowi jabatannya presiden. Oke. Ya. Nah, oke. Udah? Oke. Saya terangkan nih. Masukkan ke Yesus. Oke. Presiden adalah penguasa, benar? Presiden. Kata jabatan, berarti tunggu dulu. Kata jabatan penguasa, tunggu dulu, santai gantian. Kata presiden ini adalah penguasa, benar? Bukan penguasa, beda. Jadi apa? Bukan menurut Abang kalau pakai penguasa itu ada oknum nggak? Oke, sekarang presiden itu apa? Saya tanya kamu. Presiden itu jabatan. Oke, jabatan. Jabatan apa dia di situ? Jabatan kekuasaan. Betul, jangan berubah lagi, jabatan kekuasaan. Ya. Jabatan kekuasaan. Tunggu dulu, bentar. Saya catat nih, jabatan kekuasaan. Ya. Jabatan kekuasaan. Jabatan kekuasaan itu disebut dengan Allah enggak? Sebentar, saya ada kerjaan. Jawab dulu, jangan lari dulu. Jabatan kekuasaan itu disebut dengan Allah enggak? Tidak. Jadi siapa yang menjabat kekuasaan? Siapa? Allah. Oknum Nah, Allah. jadi jabatan kekuasaan itu adalah Allah ya. Astagfirullah, Pak Bos, Pak Saya ikutin omonganmu loh, Bang Wan. Ini loh. Oke, satu-satu. Saya catat lagi nih. Bagi Presiden itu jabatan. siapa? Bapak itu jabatan. Oke, Bapak itu, ya pelan-pelan dulu. Bapak itu jabatan. Oke, saya catat nih. Atau sebut Allah itu adalah jabatan. Oke? Tidak begitu. Bapak itu Presiden. jabatan. Kalau dikatakan begini, Mas Don, dengar dulu. Jangan dulu lari-lari. Presiden Bapak itu itu- jabatan. Presiden itu adalah jabatan, oknumnya ada. Presiden itu Kalau presiden. dikatakan Pak, namanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Oke. dikatakan tiada Tuhan selain Allah. Oke, karena saya catat kamu Tuhan dulu. itu Saya catat dulu. penguasa itu Jangan tidak ada yang lain kecuali Allah. Gini, saya catat dulu. Presiden itu siapa? Pelan-pelan ya. Presiden siapa?
Jabatan. Presiden jabatan siapa itu? Jokowi. Kok Jokowi? Ini gimana sih? Oke, Allah itu siapa? Jabatan apa itu? Penguasa. Penguasa, jabatan penguasa. Kamu ikutin dulu. Allah itu siapa? Namanya penguasa. Nah, bingung nih udah kan? Bukan bingung, Bapak yang membingungkan. Jadi Sekarang saya tuh Yesus itu sebagai Bapak. dengerin dulu biar kita sepakat. Presiden, udah itu ada Jokowi, udah itu ada menteri. Ya. Presiden itu apa? Siapa presiden ini? Jabatan. Namanya Jokowi. Selesai. Loh, kok presiden jabatan? Presiden itu kalau jabatannya namanya itu bisa Presiden Soeharto, Megawati. Namanya Soeharto. Presiden Namanya pelakunya. namanya Soeharto. Presiden ini apa sih artinya? Apa arti presiden? Astagfirullah, Pak. Bukan dulu, jangan ucap-ucap itu. Presiden itu jabatan. ini loh, ya jabatan. Udah selesai jabatannya itu pemerintah. Artinya jabatan ini penguasa ya? Astagfirullah. Loh, kok astagfirullahaladzim terus kamu? Jabatan itu penguasa nggak? Kekuasaan bukan penguasa. Kalau penguasa Terus oknum, Bang. apa? Jabatannya apa di situ maksudnya? Penguasa itu larinya nanti ke oknumnya. Oknumnya itulah Soeharto. Begitu, Pak. Udah ini campur aduk. Karena kamu. Saya catat. Presiden itu adalah jabatan. Namanya yang oknumnya adalah Soeharto. Namanya Soeharto ya. Soeharto. Ya. Udah sedikit. Nah, presiden itu adalah jabatan namanya Yesus. Oke? Oke. Sudah, berarti dia Presiden penguasa itu kan? namanya Jokowi. Jokowi. Atau Yesus. Yesus. Oke. Abang ambil Yesus di situ. Kita lari ke menteri. Nabi. Siapa kan Nabi? Siapa namanya Nabi? Ya kan banyak nabi-nabi kalau di Alkitab itu. Setuju kan bahwa Nabi itu juga ada Nabi Yesus? Musa. Oke. Setuju kan bahwa Yesus juga adalah Nabi? Ya, sebutannya nabi, sebutannya anak manusia. Jadi yang mana yang Nabi ini? Yesus Orang yang menyebutkan dia. Yesus atau Yesus yang Nabi? Nah, kan kamu sudah mengakui dia bisa presiden, dia bisa menjadi menteri, dia bisa menjadi pekerja, dia bisa disebut juga anak manusia. Itu kan sudah tertulis. Masa presiden kamu suruh kerja jembatan? Loh, pekerja namanya. Loh, kamu kok bicara astagfirullahaladzim? Sekarang itu Allah itu punya oknum nggak? Ada oknumnya nggak? Sama saya lagi bang. Allah itu kalau menurut abang bedanya dengan Tuhan apa, Bang? Allah itu kalau di Alkitab bukan saya ya. Allah itu adalah ruh. Oke? Roh. Berarti kan ada oknumnya. Berarti ada oknumnya. Ini belum dipotong-potong. Allah itu adalah ruh. Tuhan itu adalah oknumnya. Pelaku Allah itu adalah Yesus. Kamu tidak tahu siapa itu Allah kalau pelakunya nggak ada. Yang namanya Allah kasih. Berarti ini bangun di pantai. Jadi tanpa Yesus Anda tidak tahu apapun tentang Allah. Bang, gini loh, abang tadi mengatakan Allah itu roh. Roh itu menurut abang yang menyematkan di Allah itu oknum atau bukan? Bukan oknum yang terlihat. Pahami ya? Iya, tapi kan yang oknum terlihat. Ini dulu. Gini ya. Ya kan kalau presiden kan nggak terlihat. Jabatan itu memang terlihat jabatan. Aneh loh kamu orang ini. Oknum yang terlihat. Jokowinya yang terlihat. Beda, Bang. Menterinya kan nggak terlihat. Menteri, lembaga tinggi negara itu adalah presiden. Apakah lembaga negara itu bisa terlihat? Tapi nggak ada oknumnya di situ, nggak ada oknumnya. Nah, kamu yang di situ yang nggak ada oknum, tapi kalau di sini oknumnya adalah Yesus. Itu bedanya. Terus yang pelakunya dialah. Yang ruh itu apa? Roh itu yang tak terlihat. Itu sama dengan jabatan. Tapi bisa nggak?
Oknumnya Yesus yang terlihat pelakunya. Gimana sih? Bolak-balik kamu orang. Makanya ada sedikit langkah yang tertinggal. Allah itu tidak beroknum karena dia tidak bisa disetarakan, tidak berwujud, dan tidak bisa diapa-apakan sama sekali. Makanya hanya namanya menteri saja atau presiden saja. Nggak ada oknumnya. Begitu. Terus yang Yesus mengatakan itu yang engkau telah utus. Bisa nggak mengutus Yesus? Ya, Bisa nggak mengutus pertanyaannya apa di Yesus? situ? Iya, apa pertanyaannya di situ? Yang Yesus Kristus yang telah utus. Begini aja deh Bang, kita lari ke siapa yang bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar ya Pak ya. Menurut Pak Abdon, apakah sama yang diutus dengan yang mengutus? Itu aja dulu. Nggak usah jauh-jauh. Ya nggak beda. Kalau Yesus nggak beda. Nah loh, Sama. berarti Abang Ini itu bisa ayatnya nih. berbahasa Indonesia dengan baik. Bukan, ini ayatnya ya. Ayatnya. Tunggu dulu. Anda kan bicara tentang Nggak usah mengutus dan lagi ke diutus. ayat Pak Abdon. Loh, Bahasa kemana? Indonesia Saya yang baik. Bahasa Saya nggak mau Indonesia asumsi. baik. Kalau saya mau menyimpulkan, Bahasa Indonesia yang baik dan benar aja dulu Pak Abdon. kalau Iya, saya kamu nggak menyimpulkan ngerti. Pak Kamu tahu Abdon, bahasa Indonesia. Kamu bisa Bang Abdon. membaca Arab, tapi kamu nggak tahu artinya itu Bang maksudnya. Abdon. Nggak usah lari ke sana Pak Abdon. Lu lari kemana? Abdon. Kamu Nah, nggak tahu. menurut bahasa Arab, kita membaca keluar Arab, dulu deh, tapi kita nggak tahu keluar dulu artinya. Abdon. Keluar dulu kita dari masalah itu Pak. Pak Abdon, menurut Pak Kamu Abdon. bilang saya berbahasa Utusan Indonesia itu yang apa? baik. Oke, Bang Abdon. Bahasa yang baik dulu Pak Abdon. Menurut Pak Kalau Abdon, tata apa- bahasa Bang Abdon ini, kalau tata bahasa Bang Abdon ini yang menggunakan Allah itu nggak ada ruh ataupun apa, tapi yang mengutus itu sama. Ini nggak boleh digunakan dalam Lu bahasa. pakai dalil Sebentar aja, dulu Bang. Bang. Sebentar Gini dulu, aja Bang. biar singkat. Siapakah Allah Tidak itu? Pakai boleh, dalil, jangan kata asumsi. ini tidak boleh dimasukkan menggunakan bahasa Indonesia karena menurut saya itu nggak boleh dipakai. Harusnya membuat satu bahasa tersendiri biar dipahami. Karena bahasa kalau bahasa tersendiri itu? Indonesia itu pengutus dan yang diutus itu beda, tetapi menurut Abang sama. Harusnya jangan menggunakan kalimat pengutus dan diutus. Nah sekarang Karena Yesus itu juga membedakan mengutus. manusia. Ya saya tanya nih, saya jawab. Yesus Ya. juga mengutus. Ya baca Yohanes 15:26. Jikalau penghibur Jangan yang ke situ. akan Kita selesaikan di satu ayat itu dulu. benerin dulu. Di ayat itu, di ayat Kan itu Yesus aja. dapat gini ya. Bapa telah mengutus aku, berarti Yesus yang diutus, oke? Ya. Jangan lupa lagi ini ayatnya. Jikalau penghibur yang akan kuutus, Yesus juga beda lagi. pengutus. Beda hitungannya Tahu nggak kayak siapa gini yang diutus itu? analogikan. Saya analogikan kayak gini kalau itu Bang. Makanya Kalau gini, penghibur. Bang. Jokowi mengutus menteri, menteri mengutus gubernur. Makanya kamu ini Bang Wan, kamu akan kehilangan jejak karena Allah itu kamu nggak kenal, itu aja tuh. Oknumnya nggak ada. Oh, nggak ada Itu yang kehilangannya. sih. Ya kamu, Allah itu tidak beroknum, tapi Allah dalam Alkitab itu beroknum, namanya Yesus. Itu bedanya. Beda kalian. Iya, nggak usah dipungkiri. Permen kalian Allah Allah itu. ini loh, Permen atau jenis Allah lain? itu tidak beroknum. Allah gitu ya. Karena nggak bisa diserupakan apapun, itu Allah. Ya, catat itu nggak bisa diserupakan apapun. Tapi kalau di Alkitab, Allah itu punya oknum, namanya Yesus. Dialah pelaku dari segala Allah itu. Berarti Yesus mengutus Abdon. Yesus gitu. Bukan Yesus mengutus Yesus. Yesus itu adalah Jokowi. Yang diutus itu adalah perintahnya. Pahami? Hanya aku bilang Bang, kalau analogi Makanya Abang, pahami. keyakinan Kamu Abang bilang, ini nggak Jok, boleh menggunakan bahasa Indonesia karena merusak tatanan berbahasa. Kamu Harusnya nggak kenal menciptakan Allah. satu bahasa sendiri. Gini Bang, jadinya begini nantinya Bang. Allah itu nggak punya oknum. Segala firman yang Yesus berikan telah Yesus terima dan Yesus sampaikan kepada Yesus. Jadinya begitu Pak Abdon. Makanya bedakan kamu yang namanya gini ya. Coba kamu kan terjemahkan dulu deh. Pak Abdon.
Kau itu Saya siapa? terangkan dulu, Dia biar itu kamu siapa? bingung tentang Tunggu Tuhan. dulu, Saya Pak terangkan Don. dulu. Don. Saya terangkan dulu. Gantian. Sebentar dulu. Segala firman yang kau berikan telah aku terima dan aku sampaikan kepada mereka. Nah, ini kau siapa? Yang ngomong Yesus. siapa? Yang ngomong siapa? Yesus yang ngomong. Ya udah, mau tahu kan? Nah, tunggu dulu. Kau ini siapa? Kau ini siapa? Kalau aku ya Abdul lah, gimana sih kau ini? Bukan yang di ayat ini, Pak. Segala firman yang kau berikan. Ini Yesus yang ngomong, Pak. Kau ini siapa? Kuasanya, kuasa, jabatannya. Kuasa gimana? Jabatan kau itu bukan kan objek, bapaknya Pak. disebut. Loh, kau itu kan Benar, bapak. sampean ini. Kau ini siapa? Yesus kan? Bapak, kau itu adalah bapak. Nah, Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Allah, Yesus. kuasa. Allah siapa? Allah siapa? Kuasanya Yesus. Allah namanya siapa? Allah itu namanya Yesus yang kamu lihat. Baik. Makanya saya baca begini, Gimana Pak. sih? Segala firman yang Yesus berikan kepada Yesus telah Yesus terima dan disampaikan kepada Yesus. Oke, itu konsekuensinya itu. Selesai. Tunggu dulu. Firman itu apa? Yesus. Kata siapa itu? Perkataan siapa? Itu Yesus itu firman. Oke, Yesus. Terus disampaikan kepada siapa? Yesus disampaikan kepada Yesus. Ayo. Disampaikan kepada Kepada Yesus. Siapa pelakunya? Yesus. Kamu bedakan pelaku perkataan, ya. Segala Perkataan itu perintah. yang Yesus segala Yesus yang Yesus sampaikan telah Yesus terima dan Yesus itu sampaikan nama. kepada Yesus. Yesus itu nama, firman itu perkataan, kau itu adalah Bapa, makanya kamu karena kamu kenal Satu, firman itu adalah Allah. Ya, saya jawab Firman ya. itu adalah Saya jawab Allah. ya. Ya, saya jawab ya. Segala Yesus yang Yesus sampaikan itu telah Yesus terima dan Yesus sampaikan kepada Yesus. Ya, saya terangkan nih. Karena kamu kan bicara tentang Allah, padahal kamu nggak kenal Allah, makanya kamu kebingungan. Oke? Justru kau yang Itu kebingungan ada- kan Tunggu dulu, kamu diam dulu. Kalau di Al-Quran itu kan jelas nama Allah ada, udah itu firman Allah ada, tapi oknumnya nggak ada. Di situ kamu ketinggalan. Nah, sekarang saya tanya, firman itu siapa? Tunggu dulu. Allah Firman itu siapa? Firman itu adalah Yesus yang terlihat. Berarti segala Yesus yang Yesus sampaikan telah Yesus terima. Segala perintah yang ada, gantian. Segala perintah tentang jabatan itu ada pelakunya adalah Yesus. Yesus itu bukan namanya jabatan, ya, tapi Yesus itu adalah nama dari pelakunya. Paham nggak sih kamu? Kamu bilang saya nggak bagus. Orang kan biasa kan dipanggil Pak Lurah. Selamat siang Pak Lurah. Coba kita Makanya- masukkan ke presiden lagi, Bang. Berarti Nah, kalau misalnya itu yang Jokowi mengatakan, Jokowi, ya presiden, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan. Benar nggak bahasa Indonesia itu, Bang? Ya presiden, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Bahasa Indonesia apa Bukan itu? itu firman itu presiden juga, Bang. Ya presiden, segala presiden juga. Ini Berarti saya dia bilang, terangkan. ya Jokowi. Presiden yang merintahin, presiden yang nyampein, presiden yang lakuin, kan konyol. Makanya aku bilang harusnya menciptakan satu bahasa yang baru gitu. Satu-satu biar saya jawab. Lembaga tinggi negara itu namanya presiden. Dialah menguasai. Tunggu dulu biar saya ajarin kamu. Ya, namanya lembaga tinggi negara namanya presiden. Presiden itulah nama dari kekuasaan kelembagaan ini. Pelakunya adalah siapa yang terpilih. Contoh Jokowi. Jokowi ini tunduk kepada apa yang telah diatur dalam undang-undang ini. Ya, dalam undang-undang dasar ini dialah yang melakukan segala sesuatu. Namanya Jokowi. Oke, saya Tidak paham. ada. Oke, saya paham. Tunggu dulu. Coba. Tidak ada selain daripada Jokowi yang punya jabatan tentang kekuasaan itu. Oke? Oke, saya paham. Coba Abang Abdon masukkan nama Jokowi ke segala firman yang tadi itu. Coba gimana Abang Abdon membahasakan? Firman itu adalah ketetapan yang ada di Bukan undang-undang kalimat tadi. firman yang tadi itu, ayat yang tadi itu, ayat yang tadi. Coba masukkan nama Jokowi.
Bahasa Firman itu posisikan dia. Jokowi yang mengatakan, coba. Ya, biar saya terangkan. Firman itu adalah perintah. Baca aja dulu. Tunggu dulu. Kamu ini nggak tahu. Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3. Makanya kamu orang nggak kenal tentang identitas Allah itu. Ayat berapa tadi? Jokowi masukkan ke ayat yang tadi itu. Iya, biar saya ajarin dulu. Apa sih Allah itu? Apa sih firman itu? Apa sih roh itu? Kamu orang kan jangan konsep. Coba masukkan aja. Jadi Yesus itu adalah nama. Ya udah, coba masukkan, analogikan tadi itu Jokowi yang berkata. Wujudnya. Jadi firman yang disampaikan hanya oleh Yesus. Firman Ya udah, itu coba, adalah Mas. perintah. Perintah Ya, coba. itu yang melakukan hanya Yesus. Yesus Ya ini udah, adalah coba. oknum manusianya. Saya Telah mau belajar diserahkan. berbahasa Indonesia. Dengerin dulu. Ayat yang tadi itu. Jangan dipotong-potong dulu. Segala perkataan, segala perintah yang ada di undang-undang itu, pelaksananya adalah presiden. Pelaksananya adalah Yesus. Itu aja kok bingung sih. Ya udah, masukkan ayat yang tadi itu, posisikan. Itu presiden Yesus ke Yesus. Yesus itu nama. Yesus itu bukan firman. Firman itu Ya udah, coba Tapi yang kita menyampaikan dengarkan, Bang. perkataan itu adalah Yesus. Ganti posisi Yesus di ayat yang tadi itu, diganti dengan Itu Jokowi. posisi Gimana Yesus. bacanya? Sudah dibilang Yesus itu nama. Posisinya Firman di itu ayat itu, perkataan. Bang. Ya coba, aku mau dengar. Kenapa mau diganti? Ya coba, Aneh lu. coba masukkan dulu di kalimat itu. Kamu tahu apa firman gak sih? Mau diganti dengan Coba, nama. aku mau dengar gimana. Yang gak bisa senang. Biar saya Firman itu adalah Yesus. Firman itu adalah Yesus. Ya, dengar ya. Bang, gimana Bang? Sulit banget Bahasanya yang benar. Firman itu adalah perkataan Allah. Oke, Ya udah, coba. tunggu dulu. Minta contohnya. Iya, dengerin dulu dasarnya yang tadi itu. Dari tadi kamu mau saya jawab lagi tapi deh, nggak blunder. ngerti. Jadi Yesus Ya itu, udah, biar aku Yesus ngerti. itu tunggu dulu. Yesus itu adalah oknumnya, manusianya. Nama manusia ini adalah Yesus. Nama yang menerima perkataan Allah itu adalah Yesus yang berwujud manusia. Itu kok susah sih kamu orang? Apa memang Udah, pura-pura coba nggak tahu? berikan contoh Pak Guru kalimatnya yang tadi itu, ayatnya yang tadi itu. Segala firman telah diserahkan kepadaku. Ku itu siapa? Yesus. Tidak begitu. Segala firman yang kau berikan. Itu. Itu Ada ganti tahu, objeknya siapa di situ? Ya. Segala Itu ganti firman kau objeknya itu presiden adalah atau Bapa. Jokowi? Iya, tunggu Ya dulu. udah, coba gantikan, coba Tunggu ganti. dulu. Ya, saya ganti. Aduh, capek saya ngomong. Kau itu adalah Allah. Paham ya? Allah siapa? Allah siapa? Nama presiden Jokowi. Ya, Allah itu kan presiden jabatan. Jokowi bukan Allah. Aduh. Iya, Jokowi bukan Allah. Nah, Jokowi sekarang- pelakunya. Paham sih? Sekarang Pelaku Jokowi Allah itu yang siapa? dengerin dulu. Sekarang Jokowi yang mengatakan ayat itu. Coba. Gini ya. Gini. Terangin. Kamu Nggak usah wujud lagi manusia. itu ayat yang Pak Guru, Saya sudah Guru guru Abdon sudah panjang lebar menjelaskan, berikan contoh. firman itu telah disampaikan kepada aku gitu. Iya, Apa akunya itu pertanyaannya? ganti siapa? Pertanyaannya dulu, saya tunggu. Apa pertanyaan? Saya catat nih. Apa? Catat, saya baca. Segala firman yang kau sampaikan, kau berikan, Segala firman, tunggu pelan-pelan. Segala firman yang telah yang kau berikan, kau berikan, telah Oke, aku terima. telah aku terima. Itu aja kok bingung sih. Telah aku Posisinya di sampaikan, situ. Terus apa lagi? Telah telah kau aku sampaikan sampaikan presiden atau Telah Jokowi. aku sampaikan. kepada mereka. Sampaikan kepada mereka. Nah, Terus apa pertanyaan? Kemudah sini. pertanyaannya, firman itu siapa? Pertanyaan apa? Subjeknya siapa? Objeknya siapa? Kamu tanya apa yang kamu tanya ini?
Detail aja. Kau kalau siapa? Tunggu dulu pelan-pelan. Satu-satu ngomong. Satu-satu satu orang yang ngomong lah. Segala firman yang telah kau berikan, Itu kata ganti siapa di situ, presiden atau kau itu Jokowi? adalah Allah atau Bapa. Presiden bukan Allah, Jokowi bukan Allah. Iya benar. Benar makanya. Oke. Kita lupakan Allah, kita lupakan Allah, kita Terus apa lupakan lagi Allah, kita pertanyaannya? lupakan Sudah Yesus. saya catat sini. Sudah saya Masukkan di catat. situ Kau itu adalah Allah. Udah itu apa lagi? Subjek-objeknya Bukan. Teruskan ganti dulu ayat ini presiden. biar nggak bolak-balik. Apa yang kamu tanya satu tadi, kau itu Allah, Bapa, udah. Apa lagi? Ya, Apa lagi? Allah atau presiden di situ. Udah nanti saya terangkan. Apa lagi? Biar saya terangkan. Firman itu apa? Yang terakhir itu padaku apa itu? Ku ini siapa? Ku. Oke, aku ini Yesus. Udah. Ya oke, coba kali bahasakan, Oke. Segala firman itu perkataan ya, perkataan Allah. Ya. Segala firman, segala perkataan Allah yang telah kau, oke? Kau berikan, masuk ganti. Kau itu Ganti apa masukkan presiden atau Jokowi, kata gantinya Saya itu baca lagi ya. itu ganti. Saya baca lagi ya. Segala perkataan yang telah Allah berikan kepadaku. Astaga, bukan Allah presiden. Yesus ini catatan ini. Presiden Jokowi itu bukan Allah. Iya. Presidennya itu adalah Allah. Dan pelakunya adalah Yesus. Coba ganti. Betul, pelakunya adalah Yesus. Pelaku Allah itu adalah Yesus. Paham nggak? Paham itu. Udah. Iya. Paham Kak? Jadi Tapi presiden sama Jokowi Firman, jangan perintah. Perintah saja. Segala perintah yang kau sampaikan kepadaku telah aku terima, dan perintah itu kusampaikan kepada mereka. Begitu aja. Pertanyaannya apa? Nah, gini loh, maksudku kayak gini loh Bang Abdon. Segala perintah yang presiden berikan kepada Jokowi telah Jokowi sampaikan itu loh. Kepada Makanya Allah itu apa namanya? Coba kamu Bang Abdon yang mengulangi, coba ya Bang Abdon yang mengulangi, takutnya saya salah. Segala perintah yang telah penguasa Allah Presiden itu penguasa, ya. Bang Abdon ini Allah itu kan muter-muter. penguasa. Presiden Gimana sih kamu? Nggak ada, Saya bacakan ya, kita- saya bacakan dulu. Segala perintah, saya ikutin kamu loh ya. Segala Ya. perintah yang telah penguasa berikan kepada presiden Belum itu Jokowi. Nah ini ketahuan ini Ini kan makanya Yesus gua- ya. Ini ya. Makanya Jangan gua pura-pura bilang, bodoh. Jangan bahasa pura-pura bodoh. Indonesia Segala firman, kepercayaan segala itu- perintah, gini gantian nih. Segala perintah yang telah penguasa berikan kepada Yesus. astaga Yesus penguasa itu banyak, belum tentu Jokowi. pelakunya, dia pelaku Bapak. Penguasa Kamu itu tahu banyak, presiden belum tapi nggak tentu tahu Jokowi. pelakunya. Saya tanya kamu, siapa? Kalau nggak ada Jokowi semua, siapa pelaku presiden? Ayo coba. Penguasa di Amerika Serikat bukan Jokowi Bang. Bukan Jokowi. Penguasa Kita itu kan bicara banyak. presiden. Lah iya, kita kan berbicara presiden dengan Jokowi. Ini yang aneh ini. Jadi, saya bacakan sekali lagi. Sekali lagi. nggak berpikir demikian. Coba Bang Abdon Segala dulu, coba Bang Abdon. perintah, ya, segala perintah yang telah penguasa berikan kepada Yesus telah aku ini Yesus telah aku sampaikan kepada kamu. Mereka itu kamu, oke? Kamu nih. Mereka itu kamu. Jadi tunggu dulu. Firman itu adalah perkataan, pelakunya adalah Yesus namanya, wujudnya manusia. Penguasanya adalah Allah. Penguasa Allah ini pelakunya adalah Yesus. Makanya Allah Maha Pengasih Penyayang, pelakunya Yesus. Dia mengasihi. Allah Maha Pengampun. Yesus pelakunya. Itu aja kok bingung, apa pura-pura bingung loh. Bang Abdon. Kenapa nggak mau pakai analogi presiden sama Jokowi tadi itu? Kan sudah kita pakai. Gimana? Sudah saya terangkan. Segala firman yang presiden berikan kepada Jokowi, bahasa Indonesia apa itu Bang?
Gini ya, gini ya, segala perintah yang telah presiden ini gini ya. Presiden itu adalah penguasa, bukan oknum. Itu kata sifat. Paham ya? Tapi pelaku presiden tadi adalah oknumnya Jokowi ataupun Yesus. Itu aja kamu saya yakin kamu paham, tapi kamu pura-pura nggak paham. Biar aja dia bilang gitu. Jadi gini, kamu kehilangan kesulitan gini loh. Ketika saya Kamu membahas kehilangan jejak, Bang Wan, karena kamu nggak ada pelaku Allah itu nggak ada. Kamu nggak kenal Allah itu. Tapi saya kesulitan membahasakan, makanya saya minta contoh. Dan saya kan sudah contohkan ini. Memberikan Gimana sih? contoh dengan kalimat yang lain lagi. Kok lain lagi? Apalagi yang seperti apa? Coba seperti apa? Presiden, coba presiden dengan Jokowi. Coba kalimat yang firman tadi itu. Presiden itu, kamu kasih keterangan dulu. Presiden itu adalah jabatan. Sebentar, boleh saya bicara, Bang Jokowi itu gini ya. Saya masih menerangkan dari tadi bolak-balik. Menggunakan itu karena adalah pelaku dari jabatan kekuasaan itu adalah Jokowi itu sendiri, Bang Abdon. Makanya Bang Abdon nggak mau gitu loh. Nah, ini saya bacakan segala perintah. Ya, pahami, catat nih, biar nggak bolak-balik loh. Segala perintah yang telah penguasa berikan kepada Yesus. Allah itu kan penguasa. Kok kamu heran sih? Allah penguasa nggak menjelaskan, tapi nggak bisa memberikan contoh. Jawab dulu. Allah itu penguasa nggak? Jawab dulu. Nggak bisa, Allah penguasa. Pak Guru nggak bisa memberikan contoh. Kamu pura-pura nggak mau kan? Takut kan? Berikan contoh dulu, biar saya kasih contoh. Ini kan contohnya ini. Udah, jadi saya rasa kamu pura-pura muter-muter pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dong, Bang. Salah, kamu nggak ngerti, kamu nggak kenal Allah. Udah, jelas itu. Udah. Susah. Kalau bicara tentang Tuhan, kamu nggak kenal Tuhan, susah saya. Kamu nggak pernah tentang Tuhan. Yang kenal Tuhan, aku mau tanya ini. Iya, ini buktinya kamu kebingungan. Kamu nggak usah nanya lagi, Pak Guru nggak bisa memberikan contoh, menjelaskan. Saya sudah berikan contoh. Analoginya ini, kamu presiden itu bukan oknum, paham itu. Presiden itu adalah jabatan. Apa sih jabatannya? Lembaga tinggi negara. Apa sih lembaga tinggi negara yang menguasai negara ini? Oke, segala perintah ini untuk pembangunan segala macam dikuasai oleh Jokowi. Begitu juga Yesus. Segala perintah yang ada dikuasai surga dan bumi dikuasai oleh Yesus. Itu aja mau bingung. Kenali dulu. Jadi kamu belajar dulu tentang Tuhan, biar kamu kenal siapa Tuhan. Pardon, kita sepakat dulu bahwa presiden itu adalah jabatan, betul? Apa jabatannya? Betul. Apa jabatannya? Jangan dulu apa jabatannya. Jangan dulu ya, bukan. Kamu tahu dulu presiden itu apa artinya? Apa presiden? Presiden itu adalah jabatan, namanya Presiden itu jabatan, pasti nanya apa jabatannya. Jabatan ini apa? Jabatan apa? Jabatan apa? Presiden itu jabatan. Presiden itu namanya jabatan apa? Presiden menyembah siapa ya? Bang Abdul itu jabatan itu apa? Semacam Ya, apa? makanya Kalau kemudian menurut saya terangkan ya. kok presiden masih ditanya Presiden itu adalah menguasai negara ini. Ya, berikan contoh. Berikan contoh. Kok susah banget sih sama kamu orang nggak kenal Tuhan ini ngajari. Ini Berikan contoh. sekarang gini Pak. Saya kasih contoh. Kamu diam ya. Ini kawannya ada ngomong nih. Ya, saya kasih contoh. Kamu diam. Saya kasih contoh. Contohnya nih. Penguasa itu presiden. Contohnya nih. Mau saya jawab? Bang Coba Abdul, ya. Loh, ini kamu minta contohnya apa? contoh terus.
Saya mau nanya nih, mau nanya Pak Abdul nih. Pak Abdul nih, dengerin. Ketika ditanya nggak bisa jawab. Pak Abdul dengerin nih, woi. Udah, saya mundur aja, nggak kenal Allah, susah saya. Baru Tentang Allah, tapi kamu sendiri nggak kenal Allah. mau 24 bodrek, Pak Abdul 24 bodrek. Jangan kabur kau. Cobalah kita bicara Tuhan, tapi kamu nggak kenal Tuhan. Cobalah kita bicara Tuhan, tapi kamu nggak kenal Tuhan. Bingung nggak saya ngajarin kamu? Enggak, ini saya mau nanya nih sekarang gini. Saya tanya kamu kenal Tuhan? Ya, jawab dulu. Siapa yang bisa jawab di sini? Siapa yang kenal Tuhan di sini? Siapa yang kenal Tuhan? Yesus menyuruh menyembah Jawab dulu. Pertanyaan saya, apakah kamu mengenal Dulu Tuhan? Pak Abdul, yang tadi itu ayat itu tadi. Sampai saya kenal itu. Sekarang saya tanya, kamu kenal Tuhan enggak? Siapa dan menyuruh menyembah Bicara siapa? Tuhan, tapi nggak kenal Tuhan. Itu susah. Saya kenal Bang Abdul. Saya kenal. kamu. Kenal Bang Abdul. Kenal dong, semua juga kenal dong. Yang ditanya Bang Abdul itu Tuhan yang mana, Bang? Yang ditanya Tuhan Bang kamu. Abdul itu Tuhan yang Tuhan mana? kamu. Bapa di Tuhan surga kamu. atau Tuhan Yesus? Tuhan kamu itu di Al-Quran, Tuhan kamu. Kamu kenal nggak? Loh, kalau Tuhan, Saya kenal, kalau Pak. Tuhan saya, kalau Tuhan, Tuhan kami. bentar, Dia kalau kata Tuhan istri saya saya, itu. Bang Abdul, Jangan kalau dulu, Tuhan Mbak. saya, Jangan ke sana dulu. Jangan ini dulu ya. Ayat yang ini belum selesai. Kan? Ayat yang dulu. Udah kan? Jawab dulu. Tadi sudah saya jawab. Don, kata ente kan Bapak itu Bapak itu Yesus, kata ente. Sementara firman itu Yesus juga. Sementara yang gondrong itu Yesus juga. Kan berarti Yesus nyuruh lagi Yesus gitu. Yesus yang nyuruh, ya kan? Ini tapi Yesus juga. Lama-lama gua botak juga nih kayak Paulus. Sampai kapanpun kamu nggak mengenal Tuhan selama kamu tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu camkan. Bang Abdon, baca Alkitab dengan benar Bang Abdon, hayati Alkitabnya dengan benar Bang Abdon. Kalau menganggap Yesus itu, udah bilang tuh sebenarnya Allah itu Bapak itu Yesus, firman itu Yesus, Yesus digontrong Yesus, nyuruh Yesus nganterin berita, terus Yesus juga yang ngelakuin gitu. Yang benar udah begitu bahasanya, udah semua juga dinyimak dari tadi begitu. Itu Bapak itu Yesus, firman itu Yesus, yang si gondrong ngelakuin juga Yesus, udah Yesus nganterin berita ke Yesus, yang meraktekin Yesus. Kamu nggak kenal Tuhan tapi bicara Tuhan, kan malu lah. Iya, makanya ntar gua botak juga lu Dun Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itulah artinya kamu tidak mengenal Allah. Itu pastilah. Jadi gini Bang, Yesus menyuruh Yesus ke rumah Yesus, gitu kan? itu tepatnya begitu Bang, tepatnya. Dari Yesus ke rumah Yesus. cuma namanya diputar-putar. Kejadian Bosen. Pusing. Jadi sama seperti itu dulu Gini aja deh, gini aja Gue panggil Yesus dia naik dulu ya. Gue panggil Yesus naik deh, biar ngejelasin di sini aja. Sebentar lagi ya, tunggu bentar. Sama seperti kita. Saya punya roh, saya punya nama, saya punya tubuh. Pahami itu, itulah menganalogikan Tuhan sama dengan manusia. Kejadian 1 ayat 26, baca itu. Jadi rupa Allah itu seperti manusia. Jadi manusia Bang Abdon. makanya kamu nggak kenal Tuhan. Manusia kok dianalogikan Makanya kamu nggak Tuhan. kenal Gimana Tuhan. nih Bang Abdon nih? Makanya kamu nggak kenal Tuhan. Biar saya semau Anda. Kamu tidak boleh. Kamu menyembah
Itu Jangan Bang, coba analogikan Bang. Coba analogikan lagi tadi itu Bang. Sebentar saja ya. Abang itu jangan terlalu berpikir kalau Tuhan harus gini, Tuhan harus gitu. Seperti itu kan menurutmu, karena kamu nggak kenal iya. Bukan. Udah jangan ngomong Tuhan. Itu sama saja Anda mengatur-ngatur Tuhan sesuai yang kamu mau. Sekarang saya tanya, kamu kenal Tuhan? Saya tidak kenal tapi saya tahu. Ya sudah, jangan ngomong. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah jangan ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kesimpulannya. Saya mundur. Aku mau Aku mau nanya dulu. Kesimpulannya, Yesus menyuruh Yesus ke Yesus nyuruh Yesus ke rumah Yesus, balik lagi ke Yesus, gitu. Sama saja tuh. Terima kasih ya, terima kasih. Saya mundur dulu aja. Hanya nggak Nanya dulu ya. bahasa Indonesia dulu ya, Pak. mau sarapan. Saya mau sarapan dulu. Belajar bahasa Indonesia dulu ya. Bahasa Indonesia. Jangan mengenal Tuhan. Apa yang kamu sembah? Belajar bahasa Indonesia dulu. Di tetangga kek, nggak apa-apa. Kenalilah apa yang kamu sembah. Oke ya, kenalilah apa yang kamu bahasa sembah. Indonesia dengan baik dan benar sesuai kamu. Sebelum mengenali yang baik dan benar, belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kamu nggak kenal Tuhan yang kamu sembah. Bang Abdon, jenengan itu jangankan mengenal Tuhan, mengenal kosakata aja kayaknya masih harus belajar. Mbak Ida ada guru les bahasa Indonesia. Makanya Semua nih. aja Bang Abdul. Semua yang Boleh nanya. orang yang nggak kenal Tuhan lagi keroyok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya nggak? makanya kenal itu harus Orang yang nggak kenal Tuhan lagi keroyok. halo, saya Abdon. Halo, saya Tori. Orang yang nggak Halo, kenal Tuhan saya lagi Adi. keroyok. Itu Bang Abdon, namanya boleh nanya nggak, kenali, Bang? tahu, Boleh nanya nggak berkenalan. Bang Abdon? Karena nggak Boleh ngaji nanya nggak? dari mana? Bang Abdon, Saling boleh kenal nanya Bang namanya. Nah, memangnya Anda pernah bertemu Yesus gitu? Anda kenal Yesus? Bang Abdon, Saya mau sarapan dulu ya. Makasih ya. Diduga dia pernah ketemu Yesus. Bentar, Kalau mau kata-kata nanya sama ada Bang Abdon. masalah, Bang, aku mau nanya sama Bang Abdon. Sama Bang. jangan sampai nanti saya mau sarapan dulu. Keselak nanti. Ya, saya sarapan dulu. Biar makan dulu. Kalau Nanya ada sama- kata-kata yang nanya sama Bang salah, Abdon ya. jangan dibawa Bentar, ke Bang. hati. Oke? Bentar dulu Bang. Udah, saya udah capek dari tadi keroyokan nih. Keramaian. Saya nggak ngerti Pak. Itu Pak Palu tukang koyok. Habis kamu orang nggak kenal Tuhan, jadi bicara Tuhan. Tukang koyok. Udah Bang Abdun jangan lupa nyari guru les ya Bang Abdun ya. Nyari guru les bahasa Indonesia jangan lupa ya. Yang lain dia aku mau nanya dulu sama Bang Abdon, kabur. Ya orangnya makan Bang. Nanti kalau keselak gimana? Kasihan. Dari tadi nggak minum ya kan? Ya keselak nasi nggak apa-apa. Kalau keselak sego Bukan keselak gimana? nasi itu, keselak lidahnya sendiri mau ditelan. Apalagi kalau keselak Alkitab ya mampus tuh. Bukan keselak Roh Kudus yang kemasukan. Takutnya kalau keselak Alkitab itu loh. Inilah kesian ya.